Kalau kamu tanya aku, gimana sih cara cepat kaya? Aku yakin kamu pasti mikir, wah, harus punya modal gede, harus usaha bisnis besar dulu, atau mungkin harus kerja keras banget. Tapi, sebenarnya, kalau kita amati orang-orang yang sukses secara finansial, mereka itu mulai dari hal-hal kecil dulu, bukan langsung loncat ke hal besar yang bikin pusing. Nah, aku mau cerita ke kamu tentang 8 hal kecil yang sering banget disepelekan, tapi justru ini bisa jadi modal awal buat bikin uang kamu tumbuh dan mendekatkan kamu ke tujuan finansial. Hal-hal ini bukan sulap atau trik instan, tapi kebiasaan kecil yang kalau kamu mulai dan lakukan konsisten, hasilnya insya Allah bakal terasa. Pertama, yang paling simple tapi jarang dilakukan, menyimpan receh. Mungkin kedengarannya receh banget, tapi ini penting. Pernah nggak sih kamu dapat kembalian dari belanja, terus recehnya kamu taruh sembarangan atau bahkan dibuang? Nah, coba mulai sekarang sisihkan semua receh itu ke dalam toples khusus. Ini bukan cuma soal receh, tapi soal membiasakan diri untuk menyimpan sesuatu. Menurut riset dari Bank Dunia, orang-orang yang terbiasa menyimpan walau sedikit punya kemungkinan lebih besar untuk punya dana darurat dan modal awal buat investasi. Aku punya teman yang dari awal cuma mulai dengan receh tiap hari dia kumpulkan. Dan setelah beberapa bulan receh itu dia tukar ke uang digital buat modal bisnis kecil-kecilan. Nggak nyangka kan, dari hal sepele jadi langkah besar. Lalu, kamu harus mulai mencatat pengeluaran kamu. Ini hal yang sangat penting tapi sering dilupakan. Aku sendiri dulu juga begitu, nggak pernah catat, ujung-ujungnya bingung uang pergi kemana. Dengan catatan pengeluaran, kamu jadi bisa lihat pola pengeluaranmu, tahu mana yang penting dan mana yang cuma buat gaya-gayaan. Misalnya, kamu rutin beli kopi tiap hari di kedai mahal. Kalau dihitung-hitung itu bisa jadi pengeluaran besar tiap bulannya. Dengan mencatat, kamu bisa evaluasi dan mungkin kurangi kebiasaan itu, lalu uangnya dialokasikan buat tabungan. Menurut penelitian CNBC Indonesia, pencatatan pengeluaran bisa menekan pengeluaran hingga 20%. Bayangin aja, dari hal sesimpel itu bisa bikin tabungan kamu makin cepat nambah. Setelah tahu pengeluaran kamu, saatnya buat anggaran bulanan. Ini bukan berarti kamu harus ribet bikin spreadsheet atau aplikasi keuangan yang rumit. Cukup buat pembagian kasar, misal 50% buat kebutuhan pokok, 30% untuk cicilan atau tabungan, dan 20% buat hiburan. Ini biar kamu punya batasan yang jelas dan gak asal belanja. Aku pernah coba metode ini, dan ternyata efektif. Dengan anggaran itu, aku gak perlu ngorbanin hiburan sama sekali, tapi uang tabunganku bisa nambah signifikan tiap bulan. Kamu juga bisa sesuaikan persentasenya sesuai kondisi. Yang penting ada batasan supaya nggak kebablasan. Nah, poin yang ini wajib banget kamu lakuin. Sisihkan minimal 10% dari penghasilan buat tabungan atau investasi. Banyak orang malas nabung karena merasa gaji pas-pasan. Tapi, coba mulai dari 10%. Bahkan riset dari OJK bilang, orang yang disiplin menyisihkan 10% dari penghasilan punya peluang lebih besar untuk punya dana darurat dan bisa mulai investasi dengan baik. Kalau kamu rajin nabung 10% dan investasikan dengan benar, uang kamu akan tumbuh lebih cepat daripada cuma ditabung di bank biasa. Misalnya, aku kenal seseorang yang dulu gajinya standar, tapi dia rajin nabung 10% dan mulai investasi reksadana. Dalam 2 tahun, hasil investasinya jauh lebih besar daripada saldo tabungan biasa. Jadi, jangan remehkan angka 10% itu. Berbicara soal investasi, jangan langsung lompat ke hal yang rumit atau berisiko tinggi. Mulailah dari investasi yang aman dan mudah dipahami, seperti reksadana pasar uang atau deposito. Aku dulu juga awalnya cuma tahu nabung di bank, tapi setelah pelan-pelan belajar investasi, aku coba reksadana yang risikonya relatif rendah. Hasilnya memang gak instan, tapi lumayan bikin uang berkembang tanpa pusing.
Kamu juga bisa ikut seminar atau baca artikel tentang investasi supaya nggak mudah tertipu investasi bodong yang banyak beredar. Contoh nyata, temen aku yang dulu sempat kena penipuan investasi, akhirnya pelan-pelan belajar lagi dan beralih ke reksadana online yang resmi terdaftar di OJK. Sekarang dia lebih tenang dan investasi lebih aman. Hal berikutnya yang sering bikin orang susah kaya, gaya hidup boros. Kita hidup di zaman di mana gaya hidup bisa jadi jebakan. Misalnya, tiap tahun pengen ganti gadget terbaru, makan di tempat mahal, atau nongkrong terus. Aku tahu rasanya pengen ikut tren, tapi kalau kamu bisa tahan godaan ini dan fokus ke tujuan finansial, kamu bisa hemat banyak. Contohnya, aku pernah ngerasain, waktu itu aku tahan gak beli gadget baru selama setahun, dan uang yang tadinya buat gadget, aku alokasikan buat investasi. Ternyata dalam setahun, uang itu sudah bertambah hasil investasinya. Jadi, hidup sederhana bukan berarti nggak bahagia, tapi bikin kamu lebih cepat bebas finansial. Selain itu, jangan cuma mengandalkan satu sumber penghasilan. Coba cari cara untuk punya penghasilan tambahan. Zaman sekarang banyak peluang, dari jualan online, freelance, sampai bisnis kecil-kecilan yang modalnya nggak besar. Banyak yang akhirnya bisa cepat kaya karena punya beberapa sumber pendapatan. Aku punya teman yang kerja kantoran, tapi dia juga jualan online di waktu senggang. Uang tambahan dari jualan itu dia investasikan lagi. Dalam waktu beberapa tahun, total pendapatannya jauh lebih besar dibanding cuma dari gaji kantor. Jadi, jangan ragu buat mulai dari yang kecil dulu. Selanjutnya, kamu harus mulai membiasakan diri belajar tentang keuangan. Jangan malas dulu karena mikirnya ribet. Sekarang banyak sumber belajar keuangan yang gampang diakses, kayak video YouTube, podcast, artikel, atau e-book gratis. Dengan ilmu yang cukup, kamu bisa ambil keputusan yang lebih tepat dan lebih waspada terhadap jebakan-jebakan finansial. Aku sendiri dulu sering nonton video dan baca artikel sederhana tentang keuangan. Pelan-pelan ilmu itu nempel dan sekarang aku merasa lebih percaya diri ngatur uang. Kalau kamu mulai sekarang, masa depan keuangan kamu bisa lebih cerah. Terakhir, yang paling penting, jaga mental dan konsistensi. Jangan gampang putus asa kalau hasilnya belum terlihat cepat. Kaya itu proses, bukan hal instan. Kamu butuh kesabaran dan disiplin supaya kebiasaan kecil yang kamu mulai ini terus jalan. Aku punya cerita tentang teman, namanya Budi. Dulu dia cuma kerja kantoran dengan gaji biasa-biasa aja. Tapi dia mulai catat pengeluaran, bikin anggaran, rajin nabung 10%, dan mulai investasi reksadana. Dia nggak langsung kaya, tapi setelah 3 tahun, tabungan dan investasinya cukup buat dia mulai bisnis kecil. Sekarang dia punya penghasilan dari beberapa sumber dan merasa lebih dekat sama tujuan keuangannya. Jadi, kalau aku simpulkan, buat kamu yang pengen cepat kaya, jangan langsung mikir hal-hal besar dan rumit dulu. Mulai aja dari hal kecil seperti menyimpan receh, catat pengeluaran, buat anggaran, sisihkan 10% penghasilan buat tabungan atau investasi, pelajari investasi yang aman, hidup sederhana tanpa boros, cari penghasilan tambahan, terus belajar soal keuangan, dan yang paling penting, jaga mental dan konsistensi. Kalau kamu bisa disiplin dan konsisten lakukan itu semua, uang kamu akan bekerja buat kamu, bukan kamu yang kerja terus buat uang. Ingat, kaya bukan soal punya banyak uang aja, tapi gimana cara kamu mengelola dan bikin uang itu berkembang. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan tips-tips keuangan lain yang aku siapin. Share juga ke teman-teman kamu yang pengen mulai atur keuangan dengan lebih baik. Sampai ketemu di video berikutnya ya.